Turunlah atas kita sekalian rahmat dan damai sejahtera. Amin. Secara khusus Bapak, kami mendoakan untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, juga Bapak untuk badan legislatif, yudikatif, eksekutif dari kepolisian maupun TNI. Tuhan berkati Bapak.
pemimpin kami ini, agar mereka syati bergandengan tangan untuk boleh menjaga negara kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami percaya Tuhan akan memulihkan bangsa kami.
menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kami ingin menundukkan hati kami dan pikiran kami di hadapan-Mu ya Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan mengisi, mengubahkan, dan menolong kami menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Saudara, ada satu judul film yang berbunyi Surga yang Tak Dirindukan. Saudara pernah nonton film itu? Saya tidak pendukung poligami, tetapi saya tergelitik dengan judul dari film tersebut. Surga yang tidak dirindukan. Saya coba mengingat-ingat atau coba mengaitkan dengan Natal. Apakah Natal yang seperti inikah yang Bapak Ibu Saudara rindukan ketika hadir dalam perayaan Natal? Natal yang seperti apa yang sesungguhnya sungguh bermakna, sungguh berkenan di hati, yang kemudian menjadikan Bapak Ibu Saudara menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bukan hanya di hadapan Tuhan, lebih khusus di hadapan, bukan hanya di hadapan manusia, lebih khusus di hadapan Tuhan. Kalau kita mendengar berita saat ini Bapak Ibu Saudara, dunia ini penuh dengan kabar buruk. Saya izin untuk lepas masker Bapak Ibu ya. Dunia ini penuh dengan kabar buruk, mulai dari varian Alpha, Beta, Delta, kemudian sampai hari ini ada Omicron. Seolah-olah pandemi ini tidak akan ada akhirnya. Itu baru pandemi, belum ekonomi, belum kemudian kesehatan. Saudara, kami ingat ketika kami terpapar COVID pada bulan 7 yang lalu sekeluarga. Rasanya hidup ini sesuatu yang sangat berharga, karena kami harus berjuang walaupun kami tidak mengalami gejala yang menakutkan. Tetapi saudara, sahabat-sahabat kami dipanggil pulang Tuhan. Saya ingat tanggal 1 atau tepatnya tengah malam itu, seorang hamba Tuhan juga di Gloria dipanggil pulang oleh Tuhan. Pernah melayani juga di sini pendeta Omnino. Kemudian ada seorang majelis, sebelumnya ada lagi seorang majelis. Kemudian bersama dengan saya dan keluarga pada tanggal 5 kami divonis positif. Kemudian dia WA saya dan berkata, "Kamu terpapar ya bro ya?" Saya katakan ya. Kemudian katakan, "Kita berjuang bersama ya untuk melawan COVID ini." Saya katakan, "Ayo kita berdamai dengan COVID." Tidak sampai seminggu, sahabat saya, sahabat kami itu dipanggil Tuhan, belum menikah. Kemudian kalau di kantor dia duduk pas di sebelah meja saya. Saudara, sesuatu yang sangat-sangat membuat kami merasa kehilangan, merasa hidup ini betul-betul ada pada satu roller coaster, kereta berputar yang sedemikian kencangnya, dan kami tidak tahu tiba-tiba sampai nadir yang paling bawah, kemudian kami dibawa ke atas lagi. Belum lagi tempat kami tinggal itu setiap hari, hampir setiap 15 menit terdengar suara ambulans. Betul-betul sesuatu yang menakutkan. Kami juga tidak tahu apakah kami kemudian akan melewati masa-masa di mana kami bisa melewati COVID itu atau tidak. Tapi kemudian ketika kami boleh melewati itu, kami melihat betapa ajaibnya Tuhan. Dan hari ini kami boleh merayakan Natal kembali. 2 tahun kita merayakan Natal dengan situasi pandemi, dan kita tidak bisa berjabat tangan dengan erat, berpelukan dengan saudara, dengan sahabat. Apakah Natal seperti ini yang kita rindukan? Saya juga tidak tahu. Tetapi Natal yang bermakna adalah Natal di mana saudara dan saya kemudian melihat ada sesuatu yang Tuhan sedang ingin pesankan di dalam hidup kita, agar kita betul-betul bisa mempercayai Tuhan bahwa dalam situasi yang baik ataupun situasi yang buruk, Dia adalah Tuhan yang tetap dapat dan harus dipercayai di dalam hidup kita. Dunia penuh dengan kabar buruk, tetapi Natal adalah
kabar baik. Saudara membuka handphone, saudara akan melihat ada banyak berita-berita yang mungkin menyedihkan. Tetapi saudara tidak akan terpaku kepada berita itu ketika merayakan Natal. Karena seharusnya Natal tertuju kepada bayi Natal, yaitu Kristus, yang kita sembah dan kita yakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita patut bersyukur bahwa Tuhan masih menyayangi dan mengasihi kita. Bahwa Tuhan sungguh hadir di dalam hidup kita. Tuhan mau untuk merasakan bagaimana menjadi manusia. Tema kita pada hari ini adalah kasih Kristus menggerakkan kasih persaudaraan dengan subtema Natal adalah kabar baik. Kita akan membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama di dalam 1 Petrus 1 ayat 21 sampai 22, dan kemudian di dalam Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Saudara, saya sudah taruh di layar kita. Mari kita akan membaca secara bersama-sama. Nanti dalam yang Yohanes saya akan membacakannya buat kita. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Yohanes 3 ayat 16 dan 17 saya bacakan buat kita. Saya menuliskannya dalam terjemahan lama, dalam menurut terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Mari kita menyimaknya dengan sepenuh hati. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan dia jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Allah menyuruhkan anaknya ke dalam dunia ini bukannya sebab hendak menghukumkan dunia itu, melainkan supaya dunia ini diselamatkan olehnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita, saudara, kasih Allah tidak bisa disamakan dengan kasih manusia. Karena pada dirinya kasih Tuhan itu tidak pernah dipengaruhi oleh emosi, situasi, dan kondisi. Saudara, perhatikan anak-anak saudara. Kalau ingin sesuatu, apa yang dilakukan terhadap papa mamanya? Ayo, kayaknya gimana? Saudara dipijitin, wah mama kelihatan cantik ya hari ini. Mamanya udah tahu biasanya kalau mama kayak gini. Pasti ada maunya nih. Ya kan mama memang dari dulu kan udah cantik. Memang terlahir untuk jadi wanita cantik. Terus, iya benar mama memang kayak gitu dong. Mama paling baik deh. Ma, aku pengen lo beli handphone yang baru. Nah lo ketahuan kan? Saudara, apapun itu kadang-kadang kita ini memiliki transaksional kasih. Tetapi Tuhan tidak pernah dipengaruhi dengan situasi dan kondisi. Dan itulah pesan Natal yang mau mengingatkan betapa Allah yang kita percayai itu sangat mengasihi saudara. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 11. Dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya. Kalau dalam bahasa Filipi 2 itu Allah mengosongkan dirinya menjadi sama, serupa dengan manusia dalam rupa seorang hamba. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya, yaitu Yesus, sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Allah yang kasih, dia tidak dipengaruhi oleh situasi apapun dalam hidup saudara. Bahkan ketika saudara meninggalkan dia, saudara ingat kisah prodigal son, anak yang hilang. Allah yang penuh kemurahan itu menantikan anaknya untuk pulang kembali. Kalau saudara melihat itu,
Ini berbicara tentang betapa besarnya kasih Allah akan dunia. Yang kedua, Natal mau mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa objek kasih Allah adalah saudara. Dunia ini, kata yang digunakan di dalam kata dunia di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 itu menggunakan kata kosmos. Ini bukan yang dijual oleh Markus Alim, dan saya tidak di-endorse oleh Markus Alim untuk cerita kosmos, saudara. Kosmon atau kosmos itu berbicara tentang alam semesta. Tapi kalau saudara membaca terjemahan di dalam terjemahan lama, dikatakan seperti ini. Karena demikian Allah mengasihi isi dunia. Artinya, alam semesta yang Tuhan ciptakan dengan sangat baik ini dikasih oleh Tuhan. Tetapi satu makhluk yang berharga di mata Tuhan, bahkan kematiannya berharga di mata Tuhan, adalah ciptaan yang paling akhir, yaitu saudara dan saya, manusia. Karena itu Allah memiliki objek kasih, yaitu saudara dan saya. Allah datang mencari saudara dan saya supaya saudara dan saya memiliki pemulihan, supaya saudara dan saya diperdamaikan, supaya saudara dan saya memiliki hidup yang kekal. Karena Allah menyuruhkan anaknya ke dalam dunia ini. Makanya kalau kita memperhatikan konteks Yohanes pasal 3, ini merupakan percakapan antara Nikodemus dengan Yesus. Saudara baca dari ayat 1 sampai yang kita baca hari ini sampai terakhir itu, saudara akan menemukan betapa seorang yang sangat luar biasa di dalam kerohanian, di dalam keagamaan, Nikodemus datang malam-malam kepada Yesus. Terus sederhananya ngomong, Tuhan, gimana caranya supaya saya bisa masuk ke dalam surga? Kamu harus dilahirkan kembali. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yang mau dikatakan adalah, kamu sebenarnya Allah kasihi, dan kalau Allah mengasihi kamu, kamu harus mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Kristus. Perjumpaan pribadi dengan Kristus itu tidak sama dengan saudara menjadi orang Kristen. Menjadi orang Kristen itu mudah. Misalnya dilahirkan dari keluarga Kristen. Istri saya dari Nias, hampir 80% orang Nias adalah orang Kristen. Saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Dengan sendirinya KTP saya sekarang agamanya tinggi 2 Kristen. Anak-anak saya pun semuanya statusnya Kristen. Tetapi Kristen adalah sebuah identitas yang hanya dikenal oleh manusia. Apakah dengan KTP itu kemudian saya bisa tunjukkan kepada Tuhan di pintu surga nih, Tuhan, baca, kalau nggak percaya saya orang Kristen, masuk surga nggak? Kalau saya nggak percaya Yesus dengan mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, saya tetap seteru bagi. Itulah sebabnya pengalaman perjumpaan pribadi dengan Yesus ketika dia katakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara bisa membaca betapa dahsyat dan ajaibnya Allah yang kasih itu mau menyelamatkan saudara dan saya. Bahkan di dalam pasal yang ketiga di dalam Injil Yohanes itu, paling tidak 3 kali kata hidup kekal itu muncul yang mau menegaskan apa tujuan Allah datang ke dalam dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Natal yang kita rayakan hari ini, ini bukan soal ornamen Natal, pohon Natal. Ini bukan hanya sekedar perayaan selebrasi. Kalau tadi bahkan dapat door prize dalam bentuk brosur. Kalau yang mau lebih rohani, Innova, tapi masih didoakan. Nanti pulang doa sendiri sampai dapat. Nah, itu lebih rohani kebenaran. Oh, bukan hanya itu. Tetapi
hal yang Allah sedang rencanakan dalam hidup saudara. Pertanyaannya, apakah saudara sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus? Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita kembali di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mengingat betapa Natal adalah kabar baik tentang Allah yang memiliki kasih yang sempurna, yang memberikan hidup yang kekal kepada saudara dan saya secara cuma-cuma, dan memerintahkan kepada saudara untuk memberitakan tentang hidup kekal itu di dalam kasih persaudaraan yang erat dan akrab. Kiranya kasih yang besar dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai langkah hidup kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kami anak sekolah minggu mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar, sabar. Oh, udah dulu. Ya.